Shalom dan selamat sejahtera dari kami di Hope Media Tuaran. Sekali lagi harapan kami semoga Anda akan terus bersama kami dari mula hingga akhir program ini. Kami akan terus menyediakan program ini sehinggalah perintah kawalan pergerakan pemulihan berakhir dan kita kembali dapat mengadakan acara di dalam gereja seperti biasa. Hari ini kami sudah menyediakan satu susunan acara yang pasti menarik dan membawa berkat besar untuk kita semua, sementara kita terus berbakti di rumah. Seperti biasa, kita akan mulakan acara ini dengan satu lagu pilihan diikuti dengan berdoa di rumah masing-masing. Untuk laporan mission, kita akan ditemani oleh Beatrix Enoch Rampton. Selepas itu, Elder Lesaya akan menyampaikan ringkasan pelajaran sekolah Sabat bagi Sabat kelima suku tahun ini. Dalam acara khotbah, kita akan mulakan dengan satu lagu pujian dan sekali lagi disusuli dengan berdoa di rumah masing-masing. Untuk khotbah kanak-kanak, Cedric Dillon akan menemani kita dengan satu cerita yang bertajuk Bertemu dengan Tuhan. Ini disusuli dengan bacaan persembahan dan persepuluhan yang akan disampaikan oleh Alexander Rampton dan disusuli dengan satu lagi lagu persembahan khas oleh Scarlett Tan Yin Hong. Pada Sabat ini, kita berterima kasih kepada pastor kita, Pastor Herbert Long, sudah bersudi bersama kita untuk menghidangkan santapan rohani melalui satu khotbah istimewa untuk kita semua. Baiklah, mari kita mulakan acara ini dengan menyanyikan satu lagu pujian dari buku LPMI nomor 59, Ada Satu Salib. Mari kita bernyanyi bersama.
Shalom dan selamat sejahtera. Cerita mission kita kali ini 1 hari bulan Agustus 2020 bertajuk Bertaruh dalam Judi Lumba Kuda, yang menceritakan kisah sedih seorang lelaki bernama Christoph Minstami Owono, 44 tahun. Lumba kuda menjadi angan-angan Christoph ketika dia berusia 27 tahun. Bapaknya seorang guru matematik yang telah ketagih dengan pertaruhan lumba kuda ketika belajar di sebuah universiti di Perancis. Apabila dia pulang ke rumah, dia mendapati bahwa lumba kuda juga menjadi hobi populer di Gabon. Namun, tidak siapapun yang pergi ke trek perlombaan untuk bertaruh. Sebaliknya, mereka ke tepi jalan di mana ada kios yang menayangkan secara langsung lumba kuda dari Prancis. Bapaknya membawa Christoph ke kios tersebut untuk bertaruh lumba kuda. Christoph tidak mempunyai pekerjaan, jadi bapaknya memberinya uang supaya mereka boleh bermain bersama. Tidak lama kemudian, Christoph bertaruh 5.000 franc Afrika Tengah atau RM40 setiap hari. Dia mengabaikan makan dan tidur untuk mencoba nasibnya dalam pertaruhan lumba kuda. Teman-teman Seventh-day Adventist-nya di ibu kota Gabon, Libreville, melihat ketagihan Christoph dengan perjudian dan mengingatkan dia untuk meninggalkan tabiat buruk itu. Christoph tidak mau mendengarkan mereka. Ini adalah permainan di mana Anda boleh menggunakan minda Anda, katanya. Anda perlu tahu matematik untuk bermain. Pada suatu pagi Ahad, Christoph kalah 3.000 franc dalam pertaruhan lumba kuda di kios. Ketika kembali ke rumah, dia memeriksa semula borang pertaruhannya dan menyadari bahwa dia gagal bertaruh pada kuda tertentu. Melihat bahwa dia masih mempunyai 2.000 franc, dia kembali ke kios tersebut. Semasa dia berdiri di luar dan sambil mengisi borang pertaruhan, sebuah kereta hilang kawalan dan melanggarnya serta 2 orang wanita berdekatan. Pemandu kereta tersebut tidak berhenti, sebaliknya memecut laju melarikan diri. Beberapa orang yang tidak dikenali yang baik hati mengejarkan Christoph dan kedua-dua wanita itu ke hospital. Wanita yang seorang tidak lama kemudian meninggal dunia. Beberapa menit kemudian, wanita yang kedua juga meninggal dunia. Christoph berbaring di atas katil, kakinya lumpuh dan kemeja birunya berlumuran dengan darah. Karena takut dia akan menjadi mangsa ketiga yang akan mati, lalu dia mulai berdoa. Tuhan, saya paham, katanya. Engkau telah memberitahu saya berkali-kali untuk berhenti berjudi, tetapi saya tidak mendengar. Sekarang saya akan dengar. Dia tidak ada cara untuk menghubungi keluarganya. Dia tidak dapat bergerak tanpa sebarang uang. Dia tidak menerima rawatan perubatan di hospital selama 2 hari. Akhirnya, dia berjaya mengheret diri turun dari katil dan merangkak ke jalan untuk menahan taksi. Dia menghabiskan 2.000 franc terakhirnya untuk tambang taksi pulang. Di rumah kakaknya, seorang juru rawat merawatnya. Christoph berdoa untuk kesembuhan. Tuhan, Engkau telah selamatkan aku dari maut, katanya. Jika Engkau melindungi saya dan membantu saya berjalan semula, saya akan menyerahkan hidupku kepadamu dan berhenti berjudi. 3 minggu kemudian, dia dapat berjalan. Dia segera mengumpulkan timbunan borang pertaruhan lama dan membakarnya di hadapan keluarganya. Saya tidak peduli, saya kaya atau miskin, katanya. Saya akan melayani Tuhan dan tidak pernah berjudi lagi. Dia tidak pernah berjudi lagi. Hari ini, Christoph Minstami Owono berusia 44 tahun dan bekerja sebagai tukang cat rumah. Lebih baik bekerja untuk mendapatkan uang daripada bermain judi dengan harapan mendapatkan uang mudah, katanya. 3 tahun yang lalu, sebahagian daripada persembahan sahabat ke-13 telah membantu pembina sebuah sekolah menengah untuk 280 orang pelajar di kampung halaman Christoph, Libreville, di Gabon. Terima kasih karena merancang pemberian persembahan sahabat.
ke-13 pada suku tahun ini untuk membantu membina sekolah di 2 buah negara Afrika, Guinea dan Liberia. Shalom dan Tuhan memberkati Anda. Shalom dan selamat kita bertemu kembali dalam seri ringkasan pelajaran sekolah Sabat untuk pelajaran yang kelima bertajuk kesaksian yang diperkasakan oleh Roh. Ayat hafalan kita dipetik dari Kisah Para Rasul 4 ayat 31 yang berbunyi, "Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani." Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi kami dalam seri pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Roh Kudus menemani kami sepanjang perbahasan ini, agar firman Tuhan akan menjadi lebih jelas apabila kami pelajarinya bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita membawa kita kepada satu peristiwa ketika Petrus dan Yohanes baru saja selesai berkhotbah di kelayak ramai orang sambil menyembuhkan ramai orang sakit. Mereka baru saja dilepaskan daripada dibicara di hadapan penguasa dunia. Dan kini mereka sedang berkhotbah dan bersaksi sambil menyaksikan kuasa Roh yang turun di atas mereka, dan semua mereka yang hadir di situ telah menyaksikan bagaimana ramai umat Tuhan yang baru bertaubat telah dipenuhi dengan kuasa Roh Suci dan membolehkan mereka untuk dapat bersaksi dengan lebih berkuasa. Soalan, bagaimanakah Roh Suci dikaitkan dengan kesaksian? Sidang penonton, tanpa roh, kesaksian itu tandus karena tidak dapat menghasilkan buah untuk hidup kekal. Itu sebabnya Yesus memerintah murid-muridnya untuk menunggu kuasa Roh Kudus sebelum memulakan pekerjaan penginjilan mereka. Lalu, bagaimanakah Roh Kudus boleh menjadi kesaksian itu suatu yang berkesan? Kita akan bincangkan dalam ringkasan singkat ini di bawah 5 topik seperti berikut. Dia menyediakan saksi, dia menghasilkan pertumbuhan, dia menguatkan dan memimpin, dia memberikan firman, dan dia mengubah. Mari kita teruskan perbahasan ini. Pertama, dia menyediakan saksi. Pada hari Ahad, kita pelajari ini di bawah topik Yesus dan Roh Kudus yang dijanjikan. Mari kita baca di dalam Kisah pasal 1 ayat 8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke hujung bumi." Sebelum kenaikan Yesus berjanji bahwa seorang penolong, dalam istilah Yunani ialah Parakletos, akan datang, dan itu adalah Roh Kudus. Dia akan menolong kita menjalankan misi yang diarahkan kepada kita oleh Yesus untuk kita lakukan. Parakletos, istilah Yunani yang merujuk kepada seseorang yang datang dan mendampingi dengan tujuan untuk menolong.
Satu daripada tugas utama Roh Kudus ialah mendampingi semua umat percaya sepanjang masa dengan tujuan memperkasa dan membimbing mereka dalam kegiatan bersaksi. Apabila kita bersaksi bagi Yesus, kita tidak sendirian. Roh Kudus ada di sisi kita untuk menuntun kita kepada orang yang sedang mencari kebenaran dengan tulus. Roh Kudus menyediakan hati mereka sebelum pun kita bertemu dengan mereka. Roh Kudus menuntun kata-kata kita, menanam keinsafan pada pikiran pencari kebenaran, dan menguatkan mereka untuk memberi respon kepada bisikannya. Apakah yang dilakukan oleh Roh Kudus itu? Dia berjalan bersama kita. Dia menyediakan kita untuk menjadi saksi. Dia memimpin kita di dalam tugas-tugas kita. Dia membuka hati kepada Injil. Dia memberi kita kata-kata yang tepat untuk kita ucapkan. Dia meyakinkan manusia, dia mendorong kita untuk bersaksi, dia menunjukkan kepada kita peluang yang tepat untuk bersaksi. Dia menyatakan Yesus. Dia mengubah hati kepada image-nya. Oleh itu, bersaksi adalah bekerja sama dengan Roh Suci. Seterusnya, Roh Suci menghasilkan pertumbuhan melalui gereja yang diperkasakan. Kisah 2 ayat 47 berkata, "Dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan." Kisah para rasul menceritakan pekerjaan Roh Kudus melalui umat yang membiarkan Dia bekerja di dalam hidup mereka. Seringkali terdapat pertobatan beramai-ramai, seperti 3.000 atau 5.000 orang. Kadangkala seluruh keluarga bertobat dalam satu masa. Gereja setempat yang baru didirikan secara berterusan adalah hasil dari pertumbuhan ini. Roh memenuhi para utusan dengan kuasa dan menyentuh setiap hati yang mendengar kabar Injil. Setiap orang itu penting bagi Tuhan. Dia mati untuk setiap orang. Dia mau semua orang tahu tentang Dia dan menerima Dia. Dia telah memilih kita untuk melakukan pekerjaan ini. Bagi memudahkan pertumbuhan pesat gereja perjanjian baru, beberapa gereja baru diwujudkan. Satu daripada sebab mengapa gereja awal bertumbuh dengan pesat adalah karena gereja itu terus-menerus diperbaharui melalui penubuhan gereja-gereja yang baru. Betapa ini berupa satu message yang sangat penting untuk kita pada zaman ini. Kita perlu bersiap sedia membiarkan Roh Suci bekerja di dalam diri kita secara individu dan secara bersekutu sebagai sebuah gereja, bagi membolehkan kita berkembang dan seterusnya gereja juga berkembang, dan dengan demikian pekerjaan penyebaran Injil akan segera diselesaikan. Seterusnya, Dia menguatkan dan memimpin Roh Suci dan bersaksi. Kita dahului dengan membaca Kisah 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mengkhotbahkan Injil bukanlah satu tugas yang bebas masalah. Namun Roh menguatkan para hambanya, seperti yang Dia lakukan dengan Stefanus, Paulus, dan Silas. Ayat hafalan kita menunjukkan bagaimana Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi ketika di dalam penjara. Roh membantu kita. Roh merobohkan tembok dan mempertahankan gereja untuk tetap bersatu. Dia juga membawa kita ke tempat
dan kepada orang yang tepat, kepada sasaran dalam cara yang luar biasa. Dia membuka dan menutup pintu yang bersesuaian. Syukur pada pekerjaannya. Injil ini dapat diberitakan di Afrika dan di Eropa. Roh Kudus rindu untuk memperkasakan kita, meneguhkan kita, mengajar kita, membimbing kita, menyatu padukan kita, dan menghantar kita dalam misi terpenting di dunia ini, yaitu untuk memimpin lelaki dan wanita kepada Yesus dan kepada kebenarannya. Roh Kudus giat bekerja di dalam gereja perjanjian baru, dan dia juga giat di dalam kehidupan gereja pada masa ini. Hal penting yang kita harus ingat adalah bahwa dia masih lagi aktif dan masih bekerja pada hari ini, sama seperti dia bekerja pada zaman para rasul dan zaman gereja yang awal. Topik seterusnya ialah dia memberi firman. Pada hari Rabu kita telah kaji ini di bawah topik Roh Kudus, Firman, dan Kesaksian. Kita dahului sekali lagi dengan membaca ayat. Kali ini di dalam Kisah pasal 4 ayat 4 yang berbunyi, "Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki." Roh mendorong kita untuk mendasarkan kesaksian kita dalam firman Tuhan. Perhatikan contoh berikut. Di dalam Kisah 2 ayat 14 hingga 21, Petrus memetik dari kitab Yoel, kitab Mazmur, di dalam khotbah Pentakostanya. Kisah 7 pula mencerita Stefanus menggunakan sejarah Israel di dalam ucapannya di hadapan Sanhedrin, yaitu majelis pemimpin Yahudi. Di dalam Kisah pasal 8 ayat 35, Filipus bermula dengan memetik ayat dari Yesaya dan meliputi seluruh Alkitab. Kemudian Kisah 17 ayat 3, kita dapati Paulus mendasarkan ucapannya pada firman Allah. Firman Tuhan mempunyai kuasa untuk mengubah kehidupan karena Roh Kuduslah yang mengilhamkannya kepada penulisnya. Roh Kudus yang sama menyentuhkan hati setiap pembaca yang tulus hari ini. Sebab mengapa Alkitab mempunyai sedemikian kuasa yang boleh mengubah kehidupan adalah karena Roh Kudus yang sama yang telah mengilhamkan Alkitab pada mulanya, mengilhamkan dan mengubah kita sementara kita membacanya. Sementara kita mengungsikan firman Tuhan kepada orang lain, Roh Kudus bekerja untuk mengubah kehidupan mereka melalui firman yang telah diilhamkannya. Tuhan telah berjanji untuk memberkati firman-Nya yang kita sampaikan, bukan kata-kata kita. Kuasa itu ada di dalam firman Tuhan, dan bukannya pada spekulasi manusia. Sedang penonton, topik terakhir, dia mengubah, yaitu kuasa Roh Kudus yang mengubah kehidupan. Mari kita baca di dalam 1 Samuel 10 ayat 6. "Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain." Roh Kudus menggunakan manusia seadanya mereka. Dia merubuhkan prasangka, mengubah tabiat buruk mereka, dan mengisi mereka dengan rahmat dan kebenaran Kristus, dan tidak membezakan antara lelaki atau wanita, kaya atau miskin, berbudaya atau tidak berbudaya. Dia mengubah Lydia, seorang penjual kain ungu, Onesimus, seorang hamba abdi, Sergius, seorang gubernur Rom, Dionysius, seorang Areopagite, yaitu ahli majelis kehakiman di Athena,
Dia sama berkuasa hari ini seperti pada ketika itu. Dia masih melakukan keajaiban dengan mengubah semua jenis manusia. Kerja kita bukan untuk mengubah atau mentaubatkan orang. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita dipanggil hanya untuk menjadi saksi. Kita juga tidak boleh dan seharusnya tidak membuat andaian tentang siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh dijangkau. Tugas kita adalah bersaksi kepada sesiapa sahaja. Tuhan akan melakukan selebihnya. Pena Inspirasi berkata, kita harus memberi kesaksian yang pasti tentang kebenaran seperti yang ada di dalam Yesus. Seperti juga Kristus dan para rasulnya dengan mempercayai kecakapan Roh Kudus. Kita harus bersaksi tentang belas kasihan, kebaikan, dan kasih Juru Selamat yang disalibkan dan yang telah bangkit. Dan dengan demikian menjadi agen yang melaluinya kegelapan akan dihilangkan dari banyak pikiran dan menyebabkan kesyukuran dan pujian meningkat dari banyak hati kepada Tuhan. Ada kerja besar yang harus dilakukan oleh setiap putra-putri Allah. Untuk mengakhiri, mari kita sama-sama renungkan soalan berikut. Adakah Anda berhubung dengan sumber semua kuasa? Apakah artinya dipenuhi dengan Roh Kudus? Adakah terdapat sekatan antara Anda dan orang lain yang akan menghalang keberkesanan Anda dalam bersaksi? Adakah Anda pernah mencoba untuk bersaksi dengan kekuatan Anda sendiri dan bukan dengan kekuatan Roh Kudus? Apakah sikap Anda terhadap bersaksi? Adakah Anda percaya bahwa Roh Kudus membuka pintu-pintu kesempatan dalam community Anda? Adakah Dia secara tetap membuka pintu peluang bagi Anda dalam kehidupan orang yang Anda temui setiap hari? Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, mari kita berhenti sejenak dan berdoa dengan senyap untuk peluang-peluang mengungsikan kasih dan kebenaran Tuhan dengan orang tertentu yang berada di dalam lingkungan pengaruh kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih di atas pelajaran yang sudah kami pelajari. Engkaulah yang akan menerapkannya di dalam hidup kami, sementara kami coba mengamalkannya di dalam hidup kami seharian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan Tuhan memberkati Anda. Kita jumpa lagi. Kita teruskan dengan acara kebaktian kita dengan menyanyikan lagu pujian yang terdapat di dalam LPMI nomor 40, Ku Harap Selalu pada Yesus. Mari kita nyanyi bersama.
Tony tinggal di tengah-tengah sebuah bandar yang besar. Keluarganya miskin tetapi mereka adalah keluarga yang bahagia. Mereka gembira karena masing-masing dalam keluarga, termasuk Tony, telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Walaupun Tony baru berusia 8 tahun, dia tahu dia berdosa dan telah meminta Tuhan Yesus untuk menghapus dosa-dosanya. Karena dia mempercayai apa yang dikatakan dalam Alkitab, dia pasti tahu bahwa dia akan berada di surga bersama Tuhan Yesus suatu hari nanti. Sesiapa yang mengetahui ini pasti gembira. Suatu hari Datuk Tony mengunjungi mereka dan dia memberi sekeping duit shilling dolar perak kepada Tony. Tony tidak pernah mempunyai dolar perak sebelumnya. Dia sangat senang hadiah itu sehingga dia terus memandangnya. Membalikkan berulang kali, dia memasukkan ke dalam sakunya dan kemudian mengeluarkannya untuk melihat semula. Betapa berkilat dan duit shilling perak itu, dia memikirkan banyak perkara yang boleh dibelikan dengannya. Lewat petang itu, Tony masukkan tangannya ke dalam poketnya untuk mengeluarkan dolar peraknya semula. Tetapi dolar peraknya sudah tiada. Kemana ia pergi, pikirnya. Dia mengeluarkan keempat-empat kocek poketnya, tetapi tidak ada di dalamnya. Dia melihat di semua tempat yang dia ingat dia telah berada, tetapi dia tidak dapat menemuinya. Tony berasa sangat sedih sehingga dia mula menangis. Menjelang malam dia masih belum menjumpai dolar peraknya. Dia menjadi sangat patah hati sehingga dia terus saja masuk bilik dan tidur. Dia sangat tidak senang hati sehingga dia tidak lagi mau meluangkan masa untuk berdoa. Ketika dia berusaha untuk tidur, suara kecil dan sayu sepertinya berkata, "Tony, kamu tidak berdoa." Dia membalikkan badan dan coba melupakannya, tetapi tidak lama lagi suara kecil dan sayu kedengaran lagi, mengingatkan dia untuk berdoa. Tony berguling ke sana kemari di atas katilnya dan setiap kali dia coba tidur, dia akan mendengar suara kecil itu lagi yang berkata, "Tapi Tony, kamu belum berdoa." Akhirnya dia duduk di atas katil dan berkata kepada dirinya sendiri, "Mungkin lebih baik saya berdoa." Tony keluar dari katil dan berlutut di lantai di sebelah katilnya. Aduh, apa itu? Lututnya tertekan sesuatu yang sejuk dan keras. Itu adalah dolar peraknya. Adakah Anda berpikir bahwa Tuhan Yesus di surga benar-benar mendengarkan doa anak-anak? Ya, dia pasti menjawab doa. Dan jangan biarkan sesiapapun berusaha memberitahu Anda bahwa dia tidak menjawab doa. Jangan takut atau putus asa apabila semuanya kelihatan serba salah. Bercakap dengan Tuhan Yesus mengenainya dan minta pertolongan kepadanya. Tony sudah pasti akan menjumpai dolar peraknya. Lebih awal sekiranya dia berlutut untuk berdoa ketika pertama kali tidur. Kita akan segera mendapat pertolongan dan bimbingan dari Tuhan jika kita segera membawa masalah kita kepadanya. Panggil kepadaku dan aku menjawab engkau dan menunjukkan kepadamu perkara-perkara hebat dan perkasa yang kamu tidak tahu. Yeremia 33 ayat 3. Shalom, Tuhan memberkati. Ini adalah bacaan persembahan dan persepuluhan untuk 1 hari bulan Agustus 2020 yang bertajuk "Saya tidak pernah menggunakan sampul". Saya tidak pernah menggunakan sampul surat ketika memberikan persepuluhan, kata Jennifer kepada pastor yang sedang memberikan pelajaran Alkitab kepadanya. Dia adalah pelajar siswaza di Johns Hopkins University di kawasan Washington DC. Dan pastor itu coba menjelaskan kepadanya kepentingan sampul surat. Jennifer menjawab bahwa dia tidak mahu namanya dikenali demi mencegah godaan
dituduh menunjuk-nunjukkan dirinya sebagai pemurah, sehingga kehilangan berkat Tuhan. Anda benar dalam usaha untuk menghindari memperagakan diri sendiri, kata pastor itu kepadanya. Tetapi sekurang-kurangnya dua perkara mungkin berlaku sekiranya Anda mengembalikan persepuluhan Anda tanpa nama dan tanpa sampul surat, katanya. Pertama, mustahil bagi gereja memberikan resit kepada Anda. Jelasnya sambil menambah bahwa gereja Adventist di seluruh dunia beroperasi di bawah satu sistem pengauditan yang boleh dipercayai, di mana resit penerimaan adalah sebagian yang sangat penting dalam pertanggungjawaban gereja. Semua orang yang berurusan dengan dana gereja diaudit secara berkala oleh orang di luar organisasi mereka sendiri, katanya. Tetapi jika Anda tidak mau menerima resit yang berupa hak Anda, bagaimana juru audit boleh memastikan bahwa dana persepuluhan ditangani sebagaimana yang ia dimaksudkan? Kata pastor itu. Satu perkara lagi, tambahnya. Anda tahu bahwa jumlah yang Anda berikan boleh dianggap sebagai persepuluhan untuk Tuhan hanya jika ia berupa 10% daripada jumlah pendapatan Anda dan digunapakai sesuai dengan arahannya yang khusus, yaitu hanya untuk menyokong pelayanan penginjilan yang diluluskan. Tetapi jika Anda tidak menyatakan pada sampul bahwa itu adalah persepuluhan milik Tuhan, maka bendahari gereja mungkin akan mencatatkan sebagai dana lain dan ia akan diberikan kepada lain peruntukan, dan ia bukan lagi disebut persepuluhan. Oleh itu, dua aspek sangat penting ketika Anda memberikan. Pertama, Anda mesti menulis nama Anda pada sampul surat yang memberi hak kepada Anda untuk menerima resit. Dan kedua, Anda perlu mengenal pasti persepuluhan Tuhan atau pemberian persembahan pada sampul surat itu, dan memastikan bahwa dana itu akan digunakan pada sasaran yang betul sebagaimana telah ditetapkan oleh Tuhan yang teratur dan benar. Rayuan, ketika kita berbakti kepada Tuhan hari ini dengan persepuluhan dan persembahan, marilah kita pastikan bahwa kita membantu gereja untuk bertanggung jawab dan bersikap telus, mengikuti teladan Tuhan, Allah yang setia dan benar. Shalom, Tuhan memberkati Anda.
Tiada
Damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat hari Sabat dan selamat bertemu di kesempatan ini. Walaupun sudah lama kita tidak dapat bertemu di alam nyata dalam kebaktian Sabat, namun saya percaya kasih dan iman kita kepada Tuhan tidak pudar. Saya percaya kita telah dikuatkan oleh keadaan dunia ini. Sekarang karena Tuhan telah berjanji, apabila kita berseru kepada Dia, Ia tidak akan membiarkan kita. Tidak juga lupa ya kepada semua yang menuntun dan berbakti rumah. Puji Tuhan, kita masih boleh berbakti bersama. Tajuk pelajaran kita pada Sabat ini ialah kuasa Tuhan dan ketidakkeupayaan kita. God's ability and our disability. Ayat inti kita terdapat daripada 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Palestin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Pada saat ini kami akan membuka firman Tuhan. Dan biarlah roh Tuhan mengurapi setiap kami. Supaya apa saja pelajaran yang Tuhan ingin beri pada kami pada Sabat ini menjadi berkat dan menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapak sebab Engkau sudah menjawab doa ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pandemik yang mencabar ini telah mendedahkan kelemahan pribadi kita dan global. Kita tidak dapat meramalkan coronavirus ini yang membawa maut. Kita tidak dapat menghentikan virus ini dari merebak dari negara ke negara lain. Kita belum lagi mendapat penawar atau vaksin, walaupun para saintis sedang berusaha. Marilah kita mengingati mereka dalam doa. Kita juga tidak dapat menghentikan impak dari segi ekonomi. Walaupun para pemimpin kerajaan mencuba untuk merangsangkan ekonomi, mereka juga memerlu doa kita. Di sini, sesetengah keluarga tidak dapat membayar bil, sebab mereka telah kehilangan pekerjaan. Pendek kata, ramai daripada kita merasai ketidakupayaan pada masa ini. Di dalam Alkitab terdapat beberapa contoh di mana seseorang itu tidak boleh mengatasi sesuatu perkara atau masalah. Atau apabila seseorang memberi bahwa kita tidak boleh melakukannya, seperti Saul berkata kepada Daud apabila dia berhadapan dengan Goliat dan berkata, "Tidak mungkin." Mari kita melihat beberapa contoh dari Alkitab. Yang pertama, ini pengalaman Musa yang terdapat dalam Bilangan 11 ayat 14. Ia mengatakan, "Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini sebab terlalu berat bagiku." Saya percaya kita juga mempunyai pengalaman seperti ini. Beban yang kita pikul itu sangat berat sehingga kita putus asa. Tetapi seperti Musa, dia meluahkan kepada Tuhan. Dia membawa masalah itu kepada Tuhan. Dan kita juga harus melakukan seperti itu. Yang kedua, para pengintai yang dihantar untuk mengintai tanah Kanaan.
Di dalam Bilangan 13:31 mengatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Hakikatnya, kita semua mempunyai ketidakkeupayaan. Kita semua mempunyai perkara yang kita tidak dapat lakukan. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini memperingatkan kita. Selagi kita bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada satu perkara yang mustahil bagi kita. Daud juga berkata di dalam Mazmur 51 ayat 6, di mana dia mengatakan, terhadap engkau sahajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghakimanmu. Berdasarkan ayat ini, saya percaya cara yang terbaik untuk memberi respon terhadap ketidakkeupayaan kita atau kelemahan kita adalah mengakui dan menerima kekurangan kita. Tetapi jangan kita berhenti di sana sahaja. Sebaliknya, kita harus memfokuskan pikiran kita dengan berkata, tetapi Tuhan boleh. Mungkin ada tertanya-tanya di dalam pikiran ataupun memain di dalam pikiran kita. Apakah yang Tuhan boleh lakukan untuk kita? Pertama, Tuhan boleh membebaskan kita. Daniel 3:17 mengatakan, jika Allah, kami yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Yang kedua, Tuhan boleh memberi kecukupan bagi kita. Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih kurnia kepada kamu, supaya kamu sentiasa bercukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Yang ketiga, Tuhan boleh menolong kita apabila kita dicobai. Ibrani 2:18 mengatakan, sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicubai. Keempat, Tuhan boleh selamatkan kita. Ibrani 7:25. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup sentiasa untuk menjadi pengantaran mereka. Dan kelima, Tuhan menepati janji. Roma 4:14 mengatakan, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bahagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Keenam, Tuhan boleh membantu kita berdiri benar di hadapannya. Roma 14 ayat 11 mengatakan, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku,
dan semua orang akan memuliakan Allah. Saudara dan saudari dalam Kristus, marilah kita bersandar penuh kepada Tuhan. Marilah kita serahkan semua kekurangan kita kepada-Nya, bertobat dan meminta ampun karena kita kadangkali coba untuk mengatasi kekurangan diri dengan kuasa sendiri. Hanya kuasa Tuhan dan Roh Kudus Tuhan boleh mengubah kehidupan kita seperti Yesus. Marilah kita menukar fokus kita dari perkara yang kita tidak boleh lakukan kepada perkara yang Tuhan boleh lakukan untuk kita. Dan kita akan membiarkan, Tuhan tidak akan membiarkan umat-umatnya yang setia. Semoga kasih kurnia Tuhan bersama-sama dengan kita dan kasih Yesus Kristus menyertai kita semua. Akhir sekali, marilah kita menjadi contoh kepada masyarakat sekeliling kita. Patuhilah SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita untuk memutus rangkaian COVID-19. Marilah kita mengamalkan norma baharu, kerap membasuh tangan, perjalanan sosial, dan guna penutup muka. Elakkan 3S, tempat sesak, tempat sempit, dan tertutup, dan bersambungan dekat-dekat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dengan itu, mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan adalah Bapa kami, terima kasih atas peringatan yang kami dapat dari firman Tuhan. Karena Tuhan boleh melakukan semua perkara yang kami tidak boleh lakukan. Biarlah Tuhan menguatkan iman kami seperti masa-masa ini. Banyak keraguan kami, terlebih para ibu bapak ataupun yang kehilangan kerja ataupun orang-orang tua di kalangan kami. Biarlah Tuhan memberi mereka kekuatan walaupun mereka tidak dapat berbakti bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Tetapi saya percaya Tuhan juga mempunyai perancangan bagi mereka. Saya berdoa Tuhan supaya Engkau mengurapi setiap kami. Supaya kami belajar menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya apa perkara yang kami tidak dapat lakukan, melalui berkat Tuhan, kami akan melihat hasil-hasilnya karena Tuhan yang bekerja sama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak sebab Engkau sudah menjagai dan memberkat setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.